Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat belajar untuk kita semuanya, khususnya para siswa kelas 10 TKRO dan kelas 10 TBSM SMK Ma'arif 2 Temon. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, nikmat, dan kesehatannya sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti saat ini walaupun secara daring. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa semangat kita untuk terus belajar, karena mencari ilmu merupakan suatu pahala. Tak lupa salawat serta salam senantiasa kita junjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau telah mengantarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang Islamiyah seperti saat ini. Baik para siswa semuanya, untuk memulai mata pelajaran PDTO atau pekerjaan dasar teknik otomotif ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa masing-masing. Setelah berdoa nanti dilanjut untuk mengikuti apa yang saya sampaikan dan saya jelaskan. Berdoa saya persilahkan. Selanjutnya kalian mengikuti apa yang saya sampaikan. Nah, pada mata pelajaran pekerjaan dasar teknik otomotif ini, saya sampaikan kembali dan saya tekankan kembali, karena ini merupakan suatu dasar atau suatu pondasi awal kalian untuk terjun di bidang otomotif ini, baik itu di jurusan TKRO maupun di jurus TBSM, itu kalian harus paham apa yang jadi basic-basicnya. Tentunya di mata pelajaran PDTO ini nanti kita akan mengenal mengenai dari alat-alat dan bagaimana penggunaannya, perawatannya, penyimpanannya itu bagaimana, itu nanti kita akan pelajari. Karena mata pelajaran ini nanti akan sangat bermanfaat untuk kalian di kelas 2, kelas 3, dan mungkin setelah lulus nanti kalian harus paham apa yang menjadi pondasinya. Karena kalau nanti di kelas 2 atau kelas 3 kalian tidak atau kurang menguasai di mata pelajaran PDTO, nanti kalian akan lemah di pengukuran ataupun di bagian pemeriksaannya, atau di spesifiki pengencangan baut misalkan, itu kalian jadi kurang paham. Nah, dari hal-hal yang dasar dan bisa diibaratkan sepele gitu ya, itu nanti bisa berakibat fatal. Nah, untuk itu ke depan agar tidak terjadi kejadian-kejadian fatal seperti itu, mari mumpung ini masih awal, masih di kelas 1, kalian mengikuti dengan baik dan mengerjakan tugas-tugas yang saya sampaikan di tiap pertemuannya. Nah, pelajaran hari ini yaitu harapannya peserta didik bisa mengidentifikasi apa saja yang menjadi jenis-jenis hand tool. Terus bisa juga peserta dapat menjelaskan fungsi dan cara kerja dari hand tool itu sendiri. Selain itu, peserta didik juga harapannya dapat mendemonstrasikan cara penggunaan dari hand tool tersebut. Yang terakhir, peserta didik dapat merawat hand tool sesuai dengan standar operasional prosedur. Selanjutnya, nah ini untuk di minggu kemarin kita sudah mempelajari mengenai dari apa itu fungsi dari hand tool, apa itu mengenai dari definisi hand tool gitu ya. Nah, untuk hand tool itu sendiri yaitu peralatan tangan tentunya di bengkel otomotif
yang digunakan langsung oleh tenaga manusia atau tenaga tangan. Bedanya dengan power tool, kalau power tool itu peralatan tangan yang membutuhkan bantuan tenaga mesin. Nah, itu perbedaannya. Dan untuk pertemuan minggu kemarin sudah saya jelaskan dan sudah saya berikan tugas mengenai dari macam-macam kunci, definisi kunci apa aja, terus kunci soket itu definisinya apa aja, terus obeng itu juga kemarin juga sudah saya sampaikan. Silahkan kalian bisa untuk mempelajari pertemuan minggu kemarin juga. Di laman itu juga sudah saya berikan materi-materinya beserta tugasnya. Dan untuk di pertemuan hari ini nanti kita akan mempelajari mengenai dari tang dan palu. Bahasa lain dari tang yaitu player, dari palu sendiri yaitu hammer. Lanjut. Nah, tang yang sering kita gunakan mungkin hanya untuk menjepit sesuatu. Tetapi pada alat kerja bengkel otomotif, tang tidak hanya digunakan untuk menjepit. Karena tang ini ada beberapa macam dengan fungsi yang berbeda-beda. Nah, berikut saya akan jelaskan mengenai dari macam-macam tang dan beserta fungsinya. Nah, tang yang pertama itu berwarna hijau di bawah ini ya. Itu namanya tang potong. Jadi para siswa semuanya harus bisa membedakan mana yang tang potong dan mana yang tang lainnya. Jangan sampai waktu kita memotong tapi menggunakan tang jenis lainnya, nanti tidak berhasil atau akan menjadi susah. Definisi tang potong sendiri itu sering digunakan untuk memotong kabel, karena memotong menggunakan tang potong lebih mudah dan efisien jika dibandingkan menggunakan tang kombinasi gitu ya. Ada tang kombinasi atau combination player, berfungsi untuk memotong kabel, mengupas kulit kabel maupun melilit kabel. Tang kombinasi juga dapat digunakan untuk menggenggam komponen-komponen bulat berukuran kecil dan membengkokkan logam yang tipis. Tang kombinasi ini bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan. Untuk bentuk tangnya seperti gambar tang merah tersebut ya, tentunya ada dua bagian. Yang bagian atas itu bisa untuk melilit kabel, untuk yang di bagian bawah itu bisa untuk memotong kabel, atau yang atas bisa untuk menggenggam komponen-komponen yang bulat. Tang yang ketiga adalah tang cucut atau long nose player. Tang cucut bentuknya menyerupai dengan ikan cucut. Makanya jenis tang ini biasanya disebut dengan tang cucut. Tang cucut ini dapat digunakan untuk memotong kabel dan menjepit kabel. Tang cucut juga digunakan dalam pekerjaan di ruangan-ruangan sempit untuk membengkokkan dan membentuk kabel atau lembaran besi lunak. Bentuk tang cucut sendiri itu yang warna hitam di bawah. Nah, macam-macam tang yang keempat yaitu ada tang slip joint, merupakan tang yang mirip dengan tang kombinasi,
Akan tetapi, tang jenis ini tidak tersedia untuk memotong. Tang slip joint dapat berfungsi sebagai pemegang atau menjepit pada benda kerja. Bentuk tang slip joint seperti yang digambar di bawah, warna biru. Nah, itu udah ada 4 macam yang saya jelaskan. Para siswa harus dipahami juga ya mengenai dari nama-nama tang tersebut dan beserta fungsinya. Selanjutnya, yang kelima ada tang air atau interlocking joint plier atau multi grip. Tang air dapat digunakan untuk menjepit benda bundar atau bengkok dengan sangat kuat. Ditunjukkan dengan gambar yang paling bawah yang warna biru tua. Itu tang air. Terus yang 6, tang kakak tua. Itu yang di tengah. Tang kakak tua ini memiliki bentuk seperti paruh burung kakak tua, maka dari itu tang ini dinamakan tang kakak tua. Tang kakak tua berfungsi untuk memotong kawat dan juga dapat mencabut paku gitu ya. Yang ketujuh, tang buaya. Bentuknya yang bukan warna biru muda dan bukan warna biru tua, itu ya tang buaya atau vice grip, digunakan sebagai skrup bangku portable berukuran kecil untuk menahan komponen yang dilas, diruncingkan, dibor atau dipotong. Nanti untuk kekencangannya bisa diatur untuk tang buaya sendiri. 8, itu ada tang circlip dalam atau internal circlip pliers, digunakan untuk melepas atau memasang internal circlip yang digunakan untuk menahan beberapa gudgeon pin di dalam piston. Nah, itu salah satu fungsi dari tang circlip. Tang circlip sendiri warnanya warna merah yang ada di bawah. Yang ke-9, tang circlip luar atau internal circlip pliers, digunakan untuk melepas dan memasang internal circlip seperti yang akan digunakan untuk menahan bearing atau laker. Yang ke-10, tang rivet, digunakan untuk memasang paku keling, ditunjukkan dengan gambar yang bawah paling kanan ya, di sisi paling kanan, bukan yang warna merah dan bukan yang tengah. Selanjutnya ada tang crimping plier, merupakan tang yang berfungsi untuk memotong atau mengupas kulit kabel. Tang ini memiliki beberapa ukuran dalam lubang pengupasan kabelnya, dari ukuran kecil hingga ukuran besar, sehingga saat menggunakan tang mengupas kabel ini maka dapat disesuaikan dengan ukuran diameter kawat kabel yang akan dikupas kulit kabelnya. Bentuknya yang di bawah yang warna hijau. Yang 12, tang press sekun, berfungsi untuk mengoneksikan sebuah kabel dengan sekun kabel. Berfungsi untuk mengoneksikan sebuah kabel dengan sekun kabel dengan cara dijepit atau ditekan. Dalam tanda kurung buka, dipres gitu ya. Bentuknya yang warna merah di bawah. Selanjutnya kita sudah masuk di
bagian palu. Kalau di macam-macam tang tadi ada 12 macam, tentunya dengan fungsi yang berbeda-beda. Selanjutnya dari palu. Secara umum palu digunakan untuk memukul benda kerja, dan palu yang sering ditemui biasanya berbahan besi. Tetapi palu ini ada beberapa jenis dan fungsinya pun pasti berbeda-beda. Nah, berikut ini saya akan jelaskan mengenai dari macam-macam beserta fungsi dari palu sendiri. Yang pertama, ada palu paku. Terdapat dua sisi atau dua bagian. Sisi pertama yang rata digunakan untuk memukul permukaan paku, sedangkan bagian sisi satunya, bagian cakar, digunakan untuk mencabut paku dari benda kerja. Selanjutnya ada palu konde. Nah, palu konde terdiri dari dua sisi dan atau dua bagian juga, yaitu bagian palu yang rata digunakan untuk memukul benda kerja, sedangkan bagian yang bulat digunakan untuk membuat cekungan pada benda kerja. Untuk yang jenis yang ketiga, palu karet. Palu karet digunakan untuk pekerjaan plat, misalnya untuk meratakan permukaan plat tanpa meninggalkan goresan. Tuh, untuk bentuknya ada di bawah, palu konde dan palu karet. Selanjutnya, palu plastik digunakan untuk mengetok atau memukul benda kerja yang lunak supaya benda kerja tidak tergores atau pecah. Misalnya ketika memukul bagian pinggir silinder head atau melepas dari blok mesin, kita butuh palu plastik. Palu tembaga umumnya digunakan untuk pekerjaan perbaikan, misalkan mengeluarkan bagian-bagian mesin listrik tanpa harus merusak tembaga, tanpa harus merusaknya. Tembaga mempunyai sifat lebih lunak dibandingkan dengan besi. Setelah sering dipakai, palu ini akan menjadi keras. Untuk memperlunak kembali, kepala palu harus dipijarkan. Selanjutnya, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sekian tentang materinya. Selanjutnya mengenai tugas, silahkan kalian buka laman pembelajaran yang sudah dibuat oleh SMK kita di easynow.my.id. Di situ sudah ada penjelasan mengenai dari tugas-tugasnya harus ngapain aja dan harus dikumpulkan kapan. Itu keterangannya sudah ada di situ. Bila mana ada yang kurang jelas, kalian nanti bisa japri saya atau mungkin di grup WA ya, itu juga bisa. Itu mengenai dari tugasnya. Selanjutnya untuk materi minggu depan yang akan kita pelajari yaitu mengklasifikasi dan menggunakan jenis-jenis power tool. Kalau yang minggu ini dan minggu kemarin itu kita mempelajari mengenai dari hand tool atau peralatan tangan yang bisa digunakan langsung dengan tenaga manusia tanpa bantuan tenaga mesin. Kalau yang besok akan kita pelajari yaitu tentang jenis-jenis power tool. Apa power tool? Kalian bisa pelajari dulu, kalian bisa kepoin dulu dengan bisa mencari di Google atau di buku atau di sumber yang lainnya. Kalian silahkan agar minggu depan kita sudah siap untuk mengikuti pembelajaran. Seperti itu. Untuk para siswa semuanya, tetap semangat, tetap selalu jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa sholat dan berolahraga.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Banyak kekurangan dari saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.